Hai guys, udah bersama Bang Boy. Huh, Akhirnya kita sudah masuk di persidangan penuntutan dari JPU. Tapi lebih baik kita dengarkan dulu, baru Bang Boy akan bereaksi guys ya. Langsung aja nanti dia reaksinya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Nikita Mirzani memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pada diri dan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Enggak. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Hal yang memberatkan. Ada barang bukti, bisa kau kasih tahu. Karena sampai persidangan terakhir pun kalian nggak bisa membuktikan bahwa Nikmir itu bersalah. Apa? Dua alat buktinya apa? Penting ini. Dua alat bukti itu penting dalam menentukan suatu persidangan bersalah atau tidaknya. Sebutkan dulu aja dulu. Dua alat buktinya itu apa? Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang melakukan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 Pasal 45 ayat 10 junto Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut
39, 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Berarti bener lah ya omongan Miss Gosip ya. Kalau sesuai dengan skenario tuntutannya 10 tahun plus yang memberatkan itu nambah setahun lagi jadi 11 tahun. Wis. Sesuai skenario banget ya. Ya, sesuai skenario banget ya. Asli guys, Bang Boy aja mereka tuh gagal menampilkan bukti minimal meyakinkan publik lah bahwasanya Nikmir itu melakukan tindakan yaitu pemerasan dan sebagainya, tebakan TPPU katanya kan. Mereka gagal tapi minta hakim untuk memvonis 10 tahun plus yang memberatkan 11 tahun. Gokil si botak, gokil, bravo, mantap si botak mantap. Oke, tapi Nikmir dengan gaya koboynya dia kembali menggoncang guys tentang LHKPN. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Oh pastilah. Lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh hutang orang babu sama orang yang nggak bersalah. Tapi kalau buktinya nanti nggak pulang. Tadinya gua mikirnya tuh satu window gitu. Gua nggak ditaruh di situ terus. Jangan-jangan mau dilihat seperti apa dari penjara ya? Ya harus karena dia memang nggak mengakui. Terus bingung itu. Enggak gitu. Makanya gua tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh disebutkan itu mengarang-arang? Betul. Itu kesannya mengarang-arang. Kenapa? Kita nggak tahu apa alasannya. Bahkan jadi gini guys, putusan hakim itu harus disertai dengan 2 alat bukti yang terungkap di persidangan. Yaitu apa itu? Apa? 2 aja deh, nggak diminta 3 atau 4, 2 aja. 1 aja apa coba? Apa 1 aja? Apalagi diminta harus 2. Lalu tiba-tiba 11 tahun. Wih. Iya. Sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan gitu kan. Apa aja dulu apa nih bawa aja. HP-nya ke bawah teh. HP-nya ke bawah teh. Nanti di mana? Itu juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa video yang di kasus gue itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPS, LHKPN. Jadi tolong diusul hartanya. Inisial boleh kan? Dona sama Bani. Iya. Diminta inisial, disebutkan nama Dona. Mana LHKPN-mu? LHKPN-nya si Indah Manurung saja mencurigakan. Ya, kenapa mencurigakan Bang Boy? Ya kali kerjaan jaksa bisa 1,5 M. Ya kali. Berarti sudahlah. Berarti tinggal Dona. Apakah Dona berpuluh-puluh miliar? Wow. Coba guys ya, tolong kita buat kekuatan untuk ngecek LHKPN-nya si Dona. Kok nggak bisa? Dia wajib
dia wajib menampilkan, dia wajib menyerahkan bukti sumber kekayaannya ya ke BPK atau ke KPK. Karena itu penting untuk membuktikan pejabat negara dia korupsi, kolusi, nepotisme atau tidak. Oke? Alat ancamannya dirubah, ya. Teman-teman media mungkin lihat, jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai di kita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam undang-undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian? Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Ini kita dianggap ya. Jadi gini, kalau undang-undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya, itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama kita di Sambal Setan Kemang. Saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada kita, Kak Niki, saya ada barangnya, bukti pembeliannya ada. Aduh Tuhan, Hakim, tolonglah Pak Hakim. Aduh, greget banget lihat JPU seperti itu. Ternyata emang ada. Dulu Bang Boy itu mendengar aja bahwasannya misalnya kasusnya Jessica Wongso. Dulu kan JPU kan kita tandai kan jaksanya Jessica Wongso. Nah, waktu itu Bang Boy nggak ngikutin live-nya karena masih kecil kan. Sekarang terpampang di wajah Bang Boy seperti itu ternyata ada. Itu real ternyata. Tuntutan disinggung perilaku selama di persidangan di kita, gimana? Ya, tadi soal itu saya kan sudah sampaikan. Perilaku itu disampaikan oleh kita itu di dalam forum persidangan, ya. Kalau kemudian itu dianggap sebagai sebuah tindakan tidak menyenangkan atau tidak sopan lah ya, tentu hakim dalam perkara ini akan menegur kita, kamu jangan begitu, saudara jangan begini, itu ya konteksnya di situ. Nah, maksud saya gini, itu soal perasaan jaksa saja, ya kan? Jaksa jangan baper melakukan proses penuntutan, melakukan proses persidangan. Kami pun biasa, mereka juga sikap yang sama diperlihatkan kepada kami. Kami tidak bilang kalau mereka tidak sopan, ya kan? Kami biasa saja gitu. Karena apa? Kami memahami itu adalah sebuah bentuk penegakan hukum dalam mencari keadilan dan kebenaran. Nah, proses ini semua disampaikan atau dilakukan oleh kita dalam forum persidangan, ya. Sehingga kalau itu disampaikan sebagai diasumsikan atau disimpulkan sebagai perbuatan tidak sopan, itu menurut saya ya itu subjektivitas dari jaksa saja gitu. Artinya bukan lagi karena proses persidangan atau penegakan hukum ini, gitu ya. Upaya dari tim kuasa hukum seperti apa? Iya, kita akan siapkan itulah. Pledoi.
pledoi, kita siapkan semua pledoi dan lain sebagainya, ya. Nanti kita akan menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana soal dakwaan. Kita bicara soal dakwaan dulu dan lain sebagainya. Dakwaan dengan tuntutan menurut kami kontradiktif. Sekarang dirubah lagi alat pengancamannya dirubah lagi menjadi bukti apa itu namanya, pembelian, ya itu alat ancaman dirubah lagi, ya gitu ya. Oke. Semangat terus para pengacara membuat pledoinya. Tolong buat pledoi sebagus mungkin dan semeyakinkan mungkin bahwasanya memang Nikmir selama proses persidangan memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ingat ya, secara sah dan meyakinkan. Dibilang pemerasan, masa ini udah pas ketawa-ketawa? Itu semua harus disertakan tuh. Ya. Semua harus disertakan secara rinci supaya tahu hakim ketika dia memutuskan, mata Indonesia memantau putusannya. Menarik guys, kita bantu dalam hal doa supaya seminggu ke depan ini betul-betul pengacara itu diberi hikmat lah ya, untuk minimal membuat pledoi yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan itu membuat hakim yakin untuk segera membebaskan Nikmir. Thank you. Support terus channel ini. Bye bye.